Di kelas geografi A, kelompok 4, izin mempresentasikan tentang pembuatan maket IKN miniatur IKN. Dan di sini ada beberapa bangunan, tanaman, ya. Di sini ada satu gedung di nomor 1, yaitu gedung perusahaan, dan ada nomor 2 ada hotel, kemudian nomor 3 lapangan. Nomor 3 ada lapangan IKN. Nomor 4 papan IKN iklan. Nomor 5 pembangkit, ini pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nomor 6 mana nomor 6? Oh iya, nah, nomor 6 ini ada gedung DPR. Nomor 7 ada patung burung Garuda. Yang nomor 8 jalan raya. Yang nomor 9 bunga bangkai. Ini bunga bangkai. Selanjutnya nomor 10 ada Pohon patah tulang. di sini. Nomor 11 ada rumput kering. Nomor 12 ada tiang listrik dan lampu jalan. Itu adalah bangunan-bangunan miniatur yang kami buat dalam pengerjaan bangunan yang ada di KN. Satu lagi presentasi. Dan ini terbuat dari styrofoam bekas dan dari kardus bekas MKAS. Dan kami semua mengambilnya dari bahan-bahan yang tidak terpakai, yang sudah tidak terpakai. Sebetulnya anggota kelompok. Di sini dari kami ada anggota kelompoknya: Iqbal Juwan Maulana, Ali Ridwanullah, Muhammad Hadra, Muhammad Agis, Dian Mardiana, Muhammad Syariah, Dipa Cahya, Fajar Nugraha, Revan Fadilah, Paris, Dimas Aliwid. Itu sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan sebuah maket atau miniatur dari IKN Kabupaten Nusantara yang kami kerjakan dalam 1 bulan. Dan sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Saya Jarang Alisa dan rekan saya di sini ada beberapa bangunan yang ada di kota yang kami rancang. Sebelumnya, bangunan yang akan kami jelaskan oleh rekan saya, yaitu Aiwan. Di sini ada bangunan masjid, di sini untuk tempat beribadah bagi umat muslim. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aiwan. Di sini juga ada terdapat lapas, yaitu lembaga pemasyarakatan untuk mengamankan orang-orang yang berbuat kesalahan. Selanjutnya akan disampaikan Dan di sini juga terdapat gereja, tempatnya orang-orang Kristen beribadah. selanjutnya oleh Maksud. Dan di sini juga ada perumahan orang-orang yang tinggal di sana di rumah dan di sini ada IKN pemerintahan, gedung pemerintahan di IKN. Nah di sini ada hotel, gedung tempat penginapan, Dan di sini juga ada tempat kepolisian untuk menangkap orang jahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Ini udah bagus sekali nih maket IKN yang sudah kalian susun dalam waktu 1 bulan ini ya. Gimana nih perasaannya setelah membuat IKN ini? Senang. Perasaannya gimana? Senang. Kira-kira habis biaya berapa nih dalam pembuatan IKN ini? 5.000 per orang, tidak ada iuran lagi? Cukup? Tidak ada. Berarti berapa tuh semuanya kalau dijumlah uang yang terkumpulkan? 45.000 ya, ini ya. Yang kira-kira mahal dalam pembuatan ini bahan apa sih?
lemnya ya. Di sini udah memanfaatkan sama alasnya ya, barang bekas dengan baik ya. Lagi ini pembentukan IKN-nya bagus ini ya, kreatif. Ada burung garudanya sesuai dengan aslinya ini ya, mirip, bagus ya anak-anak. Oke, Ibu apresiasi tugas kalian di sini sudah selesai ya mengenai bab diakhiri proyek kita pembuatan maket ini. Kira-kira nih apa yang ingin kalian sampaikan kembali dengan karya kalian ini? Karya masterpiece kalian nih. Apa yang ingin disampaikan nih untuk pembuatan maket ini nih? Satu kata atau satu kalimat? Lebih memperbaiki karya Oke, lebih rapi lagi. Ini udah bagus ya. Di sini ada menggunakan lampu gitu ya, alun-alun. Itu apa ya? Yang pakai kapas itu apa? Pohon. Ya, lebih bagus ya. Ini ada lampunya. Syaratnya apa? Salah satunya prinsip pembuatan IKN teh apa? Di sini ada. Polsek ya, gedung rumah sakit. Ini yang bentuk plus itu ya penempatannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Sukses selalu untuk kalian semua di sini. Bagus ya dalam pembuatan IKN ini. Terima kasih. Yang mana? IKN mengutamakan aspek keamanan dan keterjangkauan perumahan dan layanan penting bagi seluruh warga negara. Maket ini bertujuan untuk menciptakan kota yang aman, mudah diakses dan menyediakan pilihan perumahan yang terjangkau bagi berbagai tingkat pendapatan. Pembangunan IKN menggabungkan angka keamanan, program perumahan yang terjangkau dan layanan publik yang mudah diakses. Desain kota bertujuan untuk mempromosikan inklusi sosial dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses lingkungan hidup yang aman dan nyaman. jalur kendaraan yang mudah diakses seperti pesawat dan kendaraan mobil. Jadi IKN menekankan konektivitas dan aksesibilitas dari seluruh warga negara. Prinsip ini berfokus pada penciptaan jaringan transportasi yang terhubung dengan baik dengan memperdayakan transportasi umum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua penduduk memiliki akses yang mudah ke layanan, fasilitas, dan peluang penting di dalam kota. IKN bertujuan untuk menerapkan teknologi kota pintar untuk mengoptimalkan sistem transportasi dan meningkatkan aksesibilitas. Yang keempat yaitu ada low carbon emission yang akan disampaikan oleh Emission, low carbon emission. Kita yang berkomitmen untuk Mana tunjukkan low carbon? kita yang berkomitmen mengurangi jejak karbon dan mendorong masa depan yang berkelanjutan. Prinsip ini melibatkan penerapan teknologi hemat energi, mempromosikan sumber energi terbarukan, dan mengadopsi praktik konstruksi berkelanjutan. IKN berupaya meminimalkan kontribusinya terhadap perubahan iklim dan menciptakan kota yang tangguh terhadap dampaknya. Pembangunan kota ini secara dengan berkomitmen serta berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Oke.
ada masjid dan ditutup sama gereja. Masjid adalah bangunan yang digunakan oleh umat Islam untuk beribadah, terutama melaksanakan sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian, ceramah, dan pendidikan agama. Masjid juga sering menjadi pusat kegiatan sosial dan kebudayaan dalam komunitas Muslim. Selain sebagai tempat ibadah, masjid memiliki peran penting dalam menyatukan umat, memperkuat ikatan sosial, dan menyebarkan nilai-nilai Islam. Gereja di sisi lain adalah tempat ibadah umat Kristen, terutama untuk denominasi Islam dan berdoa. Fungsi utama gereja adalah sebagai tempat untuk berdoa, menyenangkan hati kota, dan merayakan sesuatu seperti misa dan perjamuan kudus. Selain untuk ibadah mingguan, gereja juga sering digunakan untuk acara-acara penting dalam kehidupan umat Kristen seperti pernikahan, pemilisan, dan pemakaman. Gereja juga sering menjadi pusat kegiatan sosial dan amal dalam masyarakat Kristiani. Marika, yang mana? Tunjukkan smart teknologinya. Yang 10. IKN memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi pengguna. Prinsip ini berfokus pada pembangunan teknologi rumah pintar, sistem hemat energi, dan infrastruktur digital untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih nyaman dan aman dan berkelanjutan. IKN bertujuan untuk menerapkan solusi kota pintar untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, meningkatkan layanan publik, dan meningkatkan pengalaman hidup secara keseluruhan. Tunjukkan yang mana yang menunjukkan circular and resilient semuanya. Oke. Kita mengutamakan aspek keamanan. Kita utamakan prinsip ekonomi, dan ketahanan terhadap tantangan masa depan. Prinsip ini bertujuan untuk mengembangkan juga mendorong efisiensi sumber daya, menciptakan data yang dapat terhadap perubahan iklim, bencana alam, dan kejadian tak terduga lainnya. Pengembangan IKN menggabungkan sistem pengelolaan limbah berkelanjutan, strategi konservasi air, langkah di sisi lain bencana, misalnya tetap ketahanan untuk keberlanjutan dan kemampuan. Pembangunan kota berusaha untuk menciptakan lapangan bermain yang setara bagi semua warga negara dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Itu dia yang dapat kami sampaikan tentang menyampaikan pelaksanaan IKN 2017. Mungkin banyak kekurangan, kalau ada kekurangan yang ada, sebenarnya Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana nih perasaannya? Perasaannya gimana nih? Senang. Oke. Ada senangnya, ada kesalnya. Apa yang membuat kesalnya? Pemasangannya. Oke. Ini habis dana berapa sih? Menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, jadi gak banyak. Kira-kira berapa yang udah keluar? 20 ribuan aja ya, untuk lem mungkin, lem. Oke, ini bagus. Apa kesan-pesan Sidik nih dari pembuatan project market ini? Kesan dan pesan dari saya, pembuatan bisa ditingkatkan lagi pembuatannya dan dipelajari lagi ini detail bangunannya. Mungkin bisa jadi itu. Oke, dari Andara apa kesan-pesannya? Hah? Ya, apa perasaan kamu bisa mengetahui apa nih dari pembuatan ini? IKN itu tadi di mana sih? Kecamatan mana? Timur. Di mana daerah kecamatannya, di mana IKN itu?
Di Penajam Pasir Utara. Oke, terima kasih ya. Ini bagus sekali nih. Udah kota masa depan mengedepankan 8 prinsip pembangunan IKN ya. Walaupun di sini tadi ada kekurangan unity in diversity, artinya di situ tuh jadi hewan-hewan endemik seperti monyet, bekantan itu tuh tetap ada walaupun berkeliaran di sekitaran warga itu tidak bahaya gitu ya. Nah itu mungkin hewan-hewannya di sini ya. Tumbuhannya ada satu ya. Itu unity in diversity aja. Yang hijau. Oke. Baik, yang hijau ya. Oke, bagus, sudah bagus ya. IKN-nya bagus, ada pesawatnya, kereta cepat ya. Ini kota modern sekali ya. Mudah-mudahan nih kalian ada yang nanti mau ya tinggal di IKN. Oke, terima kasih ya. Sukses selalu untuk kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan memaparkan proyek kita yang sudah berjalan 1 minggu ke belakang tentang apa IKN miniatur, IKN market miniatur IKN. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Hari Sudah Menawir dan teman saya Muhammad Rizal Rifki. Baik, saja. Di dalam market ini ada berbagai macam bangunan, yang tentunya ada IKN, bangunan IKN, lalu ada masjid, rumah sakit, hotel, rumah-rumah, tumbuhan, jalan, sekolah, dan lapangan sepak bola. Untuk masjid akan dijelaskan oleh Siti. Ini bangunan masjidnya. Masjid merupakan tempat suci bagi umat muslim yang memiliki peran penting dalam kehidupan beragama, sosial, dan budaya. Masjid berfungsi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial, serta menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi bagi umat muslim. Beribadah di masjid memiliki keutamaan yang besar, dan setiap muslim dianjurkan untuk mencintai dan menghormati masjid. Lalu ada rumah sakit. Rumah sakit akan dijelaskan oleh Messi. Ini rumah sakit. Rumah sakit adalah lembaga kesehatan yang menyediakan layanan medis dan perawatan untuk pasien. Rumah sakit dapat menangani berbagai kondisi kesehatan, mulai dari penyakit ringan hingga kondisi kritis yang memerlukan perawatan intensif. Fasilitas umum di rumah sakit: ruang IGD untuk penanganan kasus darurat, ruang rawat inap untuk pasien yang membutuhkan perawatan lebih lama, ruang operasi, fasilitas untuk melakukan prosedur darah, laboratorium untuk melakukan tes diagnostik seperti analisis darah atau foto mikroba, radiologi, fasilitas untuk pemeriksaan dengan alat seperti X-ray, CT scan atau MRI, farmasi menyediakan obat-obat untuk pasien rawat inap dan rawat jalan. Lalu di sebelahnya ada hotel yang akan dijelaskan oleh Kayla. Yang adalah sebuah tempat yang menyediakan akomodasi layanan dan fasilitas untuk tamu yang menginap, baik untuk tujuan bisnis, hiburan, atau perjalanan lainnya. Hotel biasanya menawarkan berbagai jenis tamu, dari yang sederhana hingga yang mewah, serta layanan tambahan seperti makanan, kolam renang, gym, dan ruang pertemuan. Lalu ada rumah-rumah warga. Rumah-rumah warga akan dijelaskan oleh Kusnya. Di sini ada rumah. Rumah memiliki fungsi utama sebagai tempat berlindung dari cuaca, tempat istirahat, dan tempat berlindung dari bahaya. Selain itu, rumah juga berfungsi sebagai tempat berkumpul keluarga, melakukan aktivitas sehari-hari, dan menyimpan barang-barang pribadi. Rumah sering dikaitkan dengan rasa aman, nyaman, dan ketenangan. Ini adalah tempat di mana seseorang merasa diterima, dicintai, dan terlindungi dari dunia luar. Rumah dapat menjadi simbol identitas seseorang atau keluarga. Memiliki rumah sendiri dianggap sebagai pencapaian penting dalam kehidupan, dan rumah dapat mencerminkan gaya hidup, status sosial, dan nilai-nilai yang dianut oleh penghuninya. Lalu ada tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang mengelilingi kota kecil ini yang akan dijelaskan oleh Anissa. Di sini ada tumbuhan seperti pohon sama buah. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar serta mampu menghasilkan hasilnya. Tumbuhan memiliki makna yang penting bagi manusia dan ekosistem. Di antaranya menjadi sumber kehidupan. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk lainnya, menjaga keseimbangan ekosistem. Tumbuhan telah ada selama berabad-abad dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Manfaat bagi manusia. Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi manusia, seperti menyimpan karbon, mengatur siklus air, dan konservasi tanah. Dan tumbuhan juga ada rumah bagi spesies lain. Tumbuhan merupakan penghuni bagi spesies. Tumbuhan juga memiliki ciri-ciri. Satu, berkembang biak secara alami. Dua, sebagian besar berwarna hijau karena mengandung klorofil. Tiga, tidak dapat bergerak dan menyukai tanah dengan matahari berwarna. Lalu ada jalan raya utama yang dijelaskan oleh saya. Jadi jalan raya utama adalah jenis jalan yang memiliki fungsi vital dalam sistem transportasi suatu daerah. Pengertian dan fungsi dari jalan raya yaitu pengertiannya jalan raya utama adalah jalan yang dirancang untuk menghubungkan berbagai daerah, kota, atau wilayah secara efisien. Jalan ini biasanya memiliki kapasitas yang lebih tinggi dan dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung perjalanan, seperti jalur pemisah, penerangan, dan tanda lalu lintas yang jelas.
Fungsinya, yang pertama menghubungkan wilayah. Jalan raya utama berfungsi sebagai penghubung antara pusat-pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu, transportasi barang dan penumpang. Memfasilitasi pergerakan barang dan orang dalam jumlah besar, mendukung perdagangan dan mobilitas rakyat. Selanjutnya, meningkatkan aksesibilitas, memudahkan akses ke berbagai lokasi seperti pusat perbelanjaan, sekolah, dan layanan publik. Lalu mendorong pembangunan ekonomi. Dengan konektivitas yang baik, jalan raya utama dapat mendorong investasi dan perkembangan ekonomi di daerah sekitar. Lalu keamanan lalu lintas didesain dengan standar keselamatan yang tinggi. Jalan raya utama membantu mengurangi resiko kecelakaan. Lalu ada lapangan sepak bola yang akan dijelaskan oleh Adi. Lapangan sepak bola area permainan yang dirancang khusus untuk pertandingan sepak bola. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai lapangan sepak bola. Yang satu adalah dimensi. Lapangan memiliki panjang antara 100 sampai 110 meter dan lebar antara 64 sampai 75 meter untuk pertandingan internasional. Untuk pertandingan lokal panjang bisa sampai 90 sampai 120 meter dan lebar 45 sampai 90 meter. Kedua ada garis. Lapangan ditandai dengan garis batas. Terdapat garis gawang dan sisi serta garis tengah yang membagi lapangan menjadi dua. Ketiga ada area penalti. Terdapat dua area penalti di masing-masing ujung lapangan yaitu berukuran 16,5 meter dari gawang dan 40,3 meter lebar. Keempat ada gawang. Gawang berada di tengah garis gawang dengan ukuran 7,32 meter lebar dan 20,42,44 meter. Lalu selanjutnya ada pasar atau pusat perbelanjaan yang akan dijelaskan oleh Sulaiman. Di sini ada pasar. Pasar berfungsi untuk memperlancar penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Promosi pasar menjadi tempat untuk memperkenalkan barang atau jasa kepada konsumen. Membantu konsumen. Pasar membantu konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Membantu produsen. Pasar membantu produsen untuk memperlancar penjualan hasil produk Sendiri yang akan dijelaskan oleh Adi. Ini adalah IKN, Istana Negara Ibu Kota Nusantara. IKN adalah kompleks pemerintahan yang dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan Indonesia yang baru di IKN. Terletak di Kalimantan Timur, istana ini diharapkan dapat mencerminkan identitas dan keberagaman Indonesia. Ciri-ciri utama Istana Negara IKN: 1. Arsitektur modern, dirancang dengan perpaduan elemen tradisional dan modern, menonjolkan keberagaman budaya Indonesia. 2. Ramah lingkungan, memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan berkomitmen terhadap keberlanjutan. 3. Fasilitas lengkap, menyediakan ruang kerja untuk presiden dan pejabat tinggi, ruang pertemuan dan area publik. 4. Aksesibilitas, dikelilingi oleh infrastruktur yang mendukung mobilitas termasuk transportasi publik. Tujuan pembangunan, desentralisasi, mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota dan mendistribusikan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas hidup, menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih seimbang bagi warga. Istana Negara IKN menjadi simbol transportasi pemerintah Indonesia dan diharapkan untuk masa depan yang lebih baik. Lalu yang terakhir ada sekolah atau pusat pendidikan yang akan dijelaskan oleh Siti. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang berperan krusial dalam membangun individu yang berilmu dan berkarakter. Melalui proses belajar mengajar, sekolah tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan mengembangkan potensi dan mempersiapkan siswa untuk masa depan. Berbagai jenis sekolah dari SD hingga SMA atau SMK menyediakan berbagai jalur pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, pendidikan di sekolah juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan pendidikan, kualitas guru, dan akses teknologi. Miniatur pembangunan yang ada di maket kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga kami bisa belajar lebih baik depannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? Kelompok 1 ini ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kelompok 1 ini gimana nih dalam penyusunan maket ini? Apakah senang selesai? Senang. Oh, oke. Butuh effort yang sangat ekstra. Nih, kira-kira dana yang dihabiskan untuk membangun ini berapa nih? 5.000 per orang. Tidak nambah, tidak lebih? Enggak ya, enggak. Berarti berapa seluruhnya kalau diakumulasikan? 45.000 ya. Oke. Tidak berat, keberatan? Nah, kira-kira nih, ini kan udah jadi nih. Hal apa yang paling mengesankan? Hal apa yang paling greget? Yang paling seneng, paling kesel? Itu hal-hal apanya? Gregetnya apa? Bingung bikin IKN-nya. Gimana ya? Tapi ini jadi ya. Bagus ya, dari stik es krim, dari barang-barang bekas. Ini bagus ya. Kemudian ada rumputnya sintetis. Ini beli di mana rumput sintetisnya nih? Di Shopee ya, di Shopee. Oke, bagus ya. Ibu apresiasi untuk kelompok 1 ini sangat bagus sekali ya. Terima kasih dalam waktu 1 bulan ini sudah menyelesaikan proyek pembuatan IKN dari mulai mengetahui kenapa penempatannya di mana? Di mana tadi? Kalimantan Timurnya di mana? Penajam Pasir Utara. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Jangan lupa ya, ini merupakan karya masterpiece kelompok ini. Nah, ini mau disimpan di mana? Silahkan direncanakan ya. Jangan dibuang. Ya, simpan mungkin di kelas, di luar lemari gitu ya. Untuk hiasan kelas juga itu bagus. Oke, terima kasih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek pembuatan maket IKN dalam pembelajaran geografi 3 minggu terakhir. Langsung saja di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan 13 orang. Nanti yang hadir di sini sekalian. Di sini langsung saja teman-teman saya, yaitu ada Biansa, Riki, lalu Esra, lalu Ikri, terus perempuan Tisa, Tika, Tiara, Sri Ayani, Sri Majansa, dan Sri. Di sini akan membacakan, menjelaskan tentang bangunan-bangunan yang telah dimiliki sebelumnya. Itu ada beberapa bangunan dan beberapa infrastruktur yang dimiliki. Yang pertama itu ada Istana Negara yang nanti akan dibacakan oleh Tika. Yang kedua ada Kantor Kementerian Negara yang akan dibacakan oleh Tiara Repana. Yang ketiga ada bendungan dan jalan yang akan dibacakan oleh Sri Yuni. Yang keempat ada perumahan IKN yang akan dibacakan oleh Lucy. Yang kelima ada rumah sakit yang akan dibacakan oleh Lisa. Yang keenam ada masjid IKN. Terus yang ketujuh ada masjid subuh kebangsaan yang akan dibacakan oleh Bibi. Yang selanjutnya konsep pembangunan hijau itu yang akan dibacakan oleh Rifki. Dan lalu yang 9 dan 10 itu adalah desain Istana Negara yang akan dibacakan oleh Asya dan Biasa. Langsung saja pada yang pertama yaitu pada IKN. Istana IKN yang akan disampaikan oleh Tika. Tarikan Tika. Selanjutnya itu ada kantor Kementerian Negara yang akan disampaikan oleh Tiara Repana. Pada yang mana sih? Yang mana kantor teh? Tunjukkan bangunannya. Yang ini kantor Kementerian Negara, kantor Kementerian Lembaga. Dengan dipindahkannya IKN, maka secara otomatis semua proses pemerintahan juga akan bergeser dari Jakarta ke Nusantara. Karena itulah pembangunan kantor kementerian atau lembaga yang baru akan diperlukan, sebab para pegawai yang bekerja juga akan dilokasi. Oke, lanjut yang keempat itu adalah perumahan IKN yang akan disampaikan oleh Desa. Perumahan IKN ini untuk menyambung pindahan IKN, pemerintahan melalui Kementerian PUPR akan membangun 100.000 rumah. Total target populasi yang akan tinggal di IKN Nusantara mencapai 3.200 orang hingga tahun 2024. Karena itu, perlu setidaknya sekitar 82.353 unit hingga 110 rumah. Kawasan permukiman di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN Nusantara akan diisi oleh aparatur sipil negara, ASN, TNI, Polri, dan masyarakat umum. Komposisinya yaitu 70% ASN, TNI, Polri, dan 30% lainnya masyarakat umum. Dari jumlah hunian sebanyak 7.320 unit diperuntukkan bagi ASN, TNI, Polri, dan sekitar 1.327 unit hingga 27.000 unit lainnya untuk masyarakat umum. Yang selanjutnya ada bendungan dan jalan yang akan disampaikan oleh Sri. Ada juga bendungan dan jalan. Pembangunan bendungan sangat diperlukan untuk menunjang pasokan air bersih bagi masyarakat di IKN. Bendungan yang saat ini tengah dibangun adalah Bendungan Sepaku Semoy yang berada di Desa Kunyang Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bendungan ini telah dimulai konstruksinya sejak Juli 2020 dan nantinya akan rampung pada tahun 2023 mendatang. Daya tampung Bendungan Sepaku Semoy adalah 10 juta meter kubik untuk dapat memenuhi kebutuhan air baku dengan kapasitas 2.500 liter per detik dan mereduksi banjir 55%. Jalan lingkar ini dirancang sepanjang 5,77 km yang terbagi menjadi 3 segmen. Segmen 1 1,75 km, segmen 2 1,85 km, dan segmen 3 2,17 km. Yang selanjutnya ada rumah sakit yang akan disampaikan oleh Tika. Rumah sakit adalah pelayanan kesehatan. Mana rumah sakitnya tunjukkan? Yang selanjutnya yaitu ada masjid subuh kebangsaan yang akan disampaikan oleh Tika. Mana masjidnya tunjukkan? Untuk tahap pertama akan dibangun sebuah masjid yang menampung jamaah dengan kapasitas untuk 1.962 orang. Pembangunan masjid negara IKN Nusantara dilaksanakan oleh PT Aditasa, PT Bersama Karya Transpo dengan total biaya konstruksi sebesar 9 miliar. Pelaksanaan pembangunannya dimulai sejak November 2023 dan ditargetkan selesai pada Desember 2024. Masjid terdiri dari area masjid seluas 32,1 km, persegi area komersial seluas 2
meter persegi dan area kolam retensi seluas 123 meter persegi. Sedangkan luas total bangunannya sebesar 59,91 meter persegi. Bangunan terdiri dari bangunan masjid seluas 56,220,3 meter persegi, 3 lower floor, 1 ground floor, 2 main bangunan komersial seluas 2,34 meter persegi, 2 lantai, dan bangunan penunjang seluas 70 meter persegi, 1 lantai. Kawasan ini juga dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, step, serta utilitas kawasan. Selain itu juga dilengkapi fasilitas tempat duduk, ruang rapat, hal pertemuan, dan ruang tunggu VIP. Oke, selanjutnya ada konsep bangunan hijau cerdas dan berkelanjutan akan disampaikan oleh Brito. Konsep bangunan hijau yang cerdas dan Yang berkelanjutan. mana yang tunjukkan? 1. Efisiensi energi, air, material, serta pemanfaatan dan pemeliharaan. 2. Aksesibilitas universal. 3. Keamanan dan ketahanan terhadap bencana. 4. Teknologi cerdas dan adaptif, yakni dengan akses internet untuk semua. 5. 80% populasi terlayani akses menuju taman kota. 6. 100% alur hijau tidak terputus. 7. 100% net zero emision pada tahun 2045. 8. Penerapan sistem modular serta partisi dalam unit yang movable. 9. Optimasi kualitas iklim mikro serta pengendalian kualitas udara. Oke, yang terakhir itu ada sayap Garuda yang akan disampaikan oleh Azra dan Juliansa. Ya, saya Utara Negara Ibu Kota Negara IKN di Kalimantan dan untuk desain burung Garuda yang sedang merupakan sayap karya dari Yohan Nuwartapun disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Desain dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang akan dibangun di lahan seluas 55,7 hektar dengan luas lapak 334,200 meter persegi. Lanjut Juliansa. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan sebagai sosok rumah Istana Garuda yang berasosiasi pada burung Garuda tidak hanya berhenti pada alam dan sebuah kawasan, tetapi lebih sebagai perwujudan pencapaian sinergi antara seni, sains, dan teknologi. Perpaduan ketiganya selalu mewarnai keberadaan bangunan-bangunan ikonik di seluruh dunia. Desain Istana Garuda akan benar-benar diinstalasikan dan diwujudkan dalam sebentuk pola arsitektur dengan mempertimbangkan aspek-aspek estetik, nilai guna, serta manfaat bagi kemajuan dunia. Peristiwa tahan air kata Nuwarta. Oke, sekian pemaparan dari proyek pembuatan maket IKN dalam pembelajaran geografi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok dua ini ya. Bagus sekali konsep pemaparannya sesuai dengan apa yang digambarkan di sini gitu ya. Terima kasih, ini bagus sekali ya kelompok ini. Nah ini nih, bagaimana perasaannya nih dalam penyusunan maket ini? Campur gimana? Ada susah, terus ada senang, terus kayak banyak alasan buat ngambil pelajaran. Buat ngambil pembelajaran. Pembelajaran apa yang diambilnya? Jadi tahu gitu. Jadi tidak sekedar hanya membuat dan menggambar, tapi bisa memaparkan. Memaparkan. Ini tuh apa ya konsep yang kalian buat ini sebenarnya ini tadi dipaparkan gitu ya. Ini maksudnya apa sih gitu ya? Sederhana tapi mendalam gitu ya dari pemaparannya bahwa ini masjidnya itu dirancang menghabiskan dana 9 miliar ya. 9 miliar itu kan ibu juga baru tahu gitu ya. Uang besar ya. Berapa tadi membuat IKN-nya berapa miliar habisnya? Berapa triliun? Ya, masjid aja 9 miliar ya, apalagi seluruh rangkaian wilayah-wilayah yang ada di sini ya. Teruntuknya di situ ada ASN-nya ya, udah dibuat perumahan tadi dipaparkan. Ya bagus sekali ya. Habis dana berapa nih? 9.000 semuanya. Menggunakan barang-barang bekas. Oke, bagus ya. Maju terus untuk Indonesia. Semoga kalian ada yang nanti bekerja di IKN ya. Doakan. Amin. Punya perumahan di IKN. Bye-bye. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan hasil karya kami yaitu pembuatan maket IKN. Nah di sini ada bangunan IKN-nya, terus juga ada perumahan, ada masjid, ada kantor pos, ini ada lembaga keamanan, kantor polisi, terus juga ada lembaga pendidikan, sekolah, ada hotel, terus di sini ada lembaga kesehatan, rumah sakit, terus yang terakhir ada TPU, tempat pemakaman umum, dan yang terakhir ada Minhoke. Belum perkenalan nih, siapa aja nih anggotanya? Perkenalkan, nama saya Nindung, nama saya Dipa Puspita, nama saya Yonawati, nama saya Nindung, nama saya Anissa Putri, nama saya Rizky Kubrianti, nama saya Rizky Ayati, nama saya Keterbiati, Ya, silakan. Boleh menjelaskan dari Dipa? Apa yang mau dijelaskan satu bentukan maket di sini? Masjid di sini buat umat Islam beribadah, jadi dekat dari IKN. Ya, enggak. Terus
Terus di sini ada perumahan, IKN, ada rumah sakit, hotel, kantor pos. Di sini ada hotel dan ada hotel juga yang dekat dengan kan dengan rumah sakit juga. Di sini ada pohon-pohon yang kita buat dari kertas warna. Nah, di sini juga ada sekolah ya, sekolah dekat dengan kantor polisi. Di sini ada hotel dekat IKN. Ke sini maju. Boleh yang sebelah sana maju ke sini. Ya. Di sini, Pak, di sini ke sini. Ya. Di sini juga ada kantor polisi yang dekat dari IKN. Terus silakan. Di sini ada jalan untuk kendaraan yang lewat. Oke. Nah, di sini ada masjid yang dekat sama IKN dan sebelahnya ada perumahan juga masjid. Sakit. Di situ ada kuburan RPU sama hotel. Oke. Ci. Di sini ada kantor pos untuk surat. Oke. Siapa nih yang buat IKN-nya nih? Kita bareng-bareng. Gimana perasaannya? Susah edukasi. Susah, asik. Idenya lama 1 bulan. Oke. butuh waktu lama. Butuh waktu lama. Tapi semuanya kerja kan? Ya. Kerja ya? Gak ada yang nggak kerja ya? Sini kompak ya? Ini bagus sekali soalnya ya. Ini bagus. Ini teh waktu awal-awal kan mempersiapkan dijemur dulu ya. Dijemur, dibuat hijaunya, warnain. Oke, bagus. Gimana nih perasaan kalian setelah menyelesaikan IKN ini? Lega, senang. Oke, senang. Ada penyesalan nggak? Nggak ada. Apakah ada yang kurang gitu? Menurut kalian ada yang kurang nggak? Lampunya ya, penerangannya. Oke, kemarin kan sudah belajar ya dari prinsip IKN ini, salah satunya accessibility ya. Accessibility itu apa? Aksesibilitas. Di sini aksesibilitasnya gimana? Untuk mencapai suatu lokasi mudah tidak? Ya. Oke, jalannya ada ya, jalannya semuanya ada. Oke, kemudian diversity-nya mana? Ada hewannya di mana? Kebun binatangnya di mana? Ada. Kekurangannya itu ya, kendaraan. Oke, gak apa-apa. Terus kalau yang menunjukkan keberlanjutan, pembangunan berkelanjutan. Nanti kalau nggak ada susah air, misalkan listriknya dari mana? Misalkan memanfaatkan tenaga surya gitu. Tadi ya kayak tadi kan ada panel surya gitu ya. Oke, good. Ini bagus sekali ya. Kalian kompak semuanya. Terus juga dalam pembuatan maket ini dari pekerjaan yang sebulan ini terus mengerjakan semuanya ya. Walaupun dengan santai-santai tadi juga sampai masih mengerjakan gitu ya. Sudah membagi waktu ya dengan mapel lain pulang sore gitu ya. Menghargai aktivitas kalian, pekerjaan kalian ini sudah sangat baik sekali ya. Terima kasih ya. Apakah ada yang mau disampaikan lagi nggak dari semuanya nih? Ada nggak yang disampaikan? Kita akan nanti menginjak ke bab 2 ya. Bab 2 mengenai ke negara maju, negara berkembang ya. Oke, terima kasih. Teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tugas membuat miniatur IKN Kota Masa Depan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sukur Anjani dan teman-teman saya. Ya, saya Muhammadian. Saya Rena. Saya Alfiandra. Kami membuat IKN yaitu Ibu Kota Nusantara ini sesuai dengan prinsip dari pembangunan wilayah perencanaan Ibu Kota Nusantara, yaitu ada 8 prinsip. Yang pertama ada in harmony with nature. Di sini ada taman dan tumbuhan-tumbuhan yang lain, jenis-jenis tumbuhan yang lain, dan ada pepohonan juga yang banyak. Disertai dengan pilanya. Selain dengan 2 pilar. Di sini juga ada kebun binatang, tempat untuk melestarikan hewan-hewan. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu unity in diversity. Ini hewan dan tumbuhan yang banyak ini berdasarkan pepohonan. Lalu di sana ada berbagai macam tumbuhan. Yang ketiga ada connected, active, and accessible. Itu ini atau ini listriknya dibangun di bawah tanah. Jadi di sana ini lampu-lampu di sepanjang jalan. Penerangan jalan. Lalu
ada kereta juga, kereta bawah tanah. sebagai alat transportasi. Lalu ada rumah sakit buat orang yang sakit. Prinsip yang keempat yaitu low carbon emission, yaitu banyak penggunaan sebagai sumber oksigen agar meminimalisir karbon dioksida yang berlebihan. Prinsip yang kelima ada circular and recycler, yaitu keamanan di kota ini. Terdapat kantor polisi untuk menjaga keamanan kota dan ada penjara juga lapas. Yang memiliki kasus kriminal. Yang meminimalisir kasus kriminal. Prinsip yang keenam ada safe and affordable, yaitu akses yang terjangkau seperti sekolah, pasar, kafe, tempat bermain, rumah sakit, gedung pemerintah, ini kebun binatang, ada toko-toko dan berbagai macam lainnya. Prinsip yang ke-10 yaitu renewable and efficient, yaitu menggunakan teknologi yang efisien. Tadi juga sudah dijelaskan teknologi yang digunakan listrik itu ditanam di bawah tanah. Lalu ada lampu di sepanjang jalan. Dan mobil-mobil juga tidak ada motor, karena motor itu akan menyebabkan polusi yang berlebihan. Jadi orang-orang penghuni di kota ini akan berjalan kaki. Jika jauh maka akan menggunakan mobil ataupun sepeda. Prinsip yang terakhir atau yang ke-8 adalah Boost Economic Opportunity for All. Dengan adanya kota ini akan meningkatkan perekonomian, karena di sini sudah ada pasar sebagai lapangan pekerjaan, ada toko-toko, hotel, pemerintah. Di sini juga ada universitas dekat istananya. Di situ ada komplek, ini masjid dengan gereja berdekatan supaya toleransinya makin kuat. Sekian dari kami. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Satu kata. Keren. Yeay. Gimana perasaannya nih? Senang. Senang. Cici gimana Cici? Senang. Ya. Ya. Senang banget. Bilang. Senang banget. Senang. Oke. Senang ya. Senang. Senang. Oke. Ini nih. Bagus tadi menjelaskan mengenai 8 prinsip ya dalam pembangunan IKN ini Ibu Kota Nusantara. Di mana lokasinya Ibu Kota Nusantara teh? Di Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Daerah mana? Kecamatan Najam. Oke, pinter. Bagus. Ini bagus ya. Kira-kira nih berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk membuat IKN ini? Masing-masing per orang mengeluarkan 10.000. 10.000. Kurang lebih 90.000. Puas dengan karya ini? Puas banget ya. Sangat puas. Apakah pengerjaannya kan udah dijadwal nih selama sebulan? Nah, itu ada dikerjakan lagi nggak di luar jadwal KBM? Nah, gimana nih? Sama Dena nih, sama Dena. Di luar jam KBM mengerjakan lagi nggak ini? Mengerjakan lagi. Contohnya apa? Buat di sekolah yang kayak gitu. Lembut deh. Bawa di sekolah. Kami juga hari Minggu kadang kesini. Oke. Membuat masjid sama gereja. Ya. Kira-kira nih kalau diam di wilayah yang seperti ini dicita-citakan nggak? Rame mual gitu. Nyaman, Rame. Oke, dekat dengan gedung-gedung. Kalau mau ke supermarket di sini ya, udah mau sekolah, udah kebun binatang, udah ada meat shop, hospital, ya, store. Oke, gedung pemerintahan. Artinya ada syarat nih yang harus dipenuhi. Berarti kalau untuk bisa membeli ke supermarket mudah, ke hotel mudah, ke gedung beli ini itu, apa syaratnya nih? Alat transportasi. Yang paling utama adalah apa syaratnya? Kaya. Ya, berarti banyak uang. Kalau untuk banyak uang ini harus gimana nih, Dena? Dena. Siapa? Alfiandra. Bisa kerja, Bu. Bisa kerja ya untuk dapat uang. Bisa berbelanja supaya bisa hidup nyaman. Ya, supaya bisa hidup lebih nyaman. Oke, terima kasih ya. Perasaan kalian senang ya? Oke, terima kasih. Bagus ya. Mainnya nih. Yuk. Hasil maket IKN. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Tantri dan rekan saya. Nama saya Siti Rahma, nama saya Ahmad, nama saya Nesa. Nama saya Alfian Dimas, nama saya Rafli Ardiansa. Kami dari siswa-siswi Seman 1 Cipendei. Udah mau jeda berapa? Ini merupakan
tugas geografi dari bab kewilayahan. Di sini ada masjid yang berdekatan dengan gereja. Di sini ada pasar berdampingan dengan pemakaman umum. Dan di sini juga ada IKN yang membentuk Garuda. Mengapa membentuk Garuda? Karena Garuda merupakan gedung yang juga. Mengapa ibu kota pindah ke IKN? Karena wilayahnya yang luas dan juga banyaknya wilayah tropis. Ini membentuk pasar yang berdekatan sama makam. Dan di sini juga ada gedung sekolah yang berdekatan dengan di sini ada gedung kantor polisi yang ada di tengah-tengah rumah sakit dan gedung sekolah. Di IKN juga di sini ada sebuah rumah sakit dan yang berdekatan dengan kantor polisi. Dan ini ada jalan mau ke IKN, ke pasar, dan ke hospital sama ke kantor polisi. Nih, sekarang kita refleksi ya. Nah, refleksi. Gimana nih perasaannya setelah membuat IKN ini? Langsung aja. Perasaannya gimana? Sulit gak bikinnya? Sulit, itu membutuhkan kerjasama yang keras. Nah, gimana kerjasamanya nih di kelompok nih? Nah, cukup baik gimana nih? Cukup baik, ya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan IKN ini? Hampir 100.000. di bawah 100.000. Di bawah 100.000. 80. Apa nih yang membuat habis biaya membuat IKN ini? Karena banyak ini Bu, ada yang gagal. Jadi beli lagi barangnya. Beli lagi. Berarti tidak sesuai perencanaan gitu ya. Oke. Ini maket yang sudah kalian buat ini sudah sangat bagus ya. Mengapresiasi pada hasil karya kalian di kelompok 3 ini. Semoga kalian bisa memahami bahwa di dalam pembuatan bentukan bangunan ini, apalagi aslinya susah kan? Susah ya. Buat rumah susah ya. Buat bangunan susah. Ini ide kreasi kalian ya, maket versi kalian. Ya, terima kasih atas presentasinya, atas tugasnya. Di sini silakan dimasukkan ya ke Google Classroom ya tugasnya ya. Baik, terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah menyelesaikan pembuatan maket IKN versi kelompok kami di mata pelajaran geografi di bab wilayah dan kewilayahan. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Leni Selvia dan teman saya yang dari Bapak Akbar. pembangunan seluruh wilayah Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. Dengan meninggalkan desa pemerintahan di Kalimantan Timur, diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Visi dan misi IKN sangat jelas, yaitu menciptakan sebuah kota yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan sosial. IKN diharapkan menjadi contoh bagi dunia dalam pembangunan kota yang ramah lingkungan. Unit Kota Nusantara IKN terletak di Kabupaten Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utama dan sebagian Kabupaten Kartanegara. Dan menjelaskan tentang pasar dekat IKN. Penggunaan pasar, tempat belanja, kemudian ada masjid, gedung, sekolah, pom bensin, gereja, dan kantor polisi. Saya menjelaskan apartemen, rumah sakit, hotel, gedung. Saya akan menjelaskan pabrik, gereja, Saya akan menjelaskan sekolahan dan IKN, terus cafe sama jalan yang pohon. Juga sekolahan untuk adanya mahasiswa yang untuk pendidikan dan pom bensin untuk orang-orang yang ngisi bensin. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, bagaimana nih perasaan kalian setelah menyelesaikan maket IKN ini nih? Senang. Ada harunya, ada keselnya, ada? Ya. Senangnya apa? Selesaikan. Kesalnya apa? Siapa yang nggak kerja kelompok nih? Siapa di antara 4 ini? Semua. Tapi ada kontribusinya nggak? Ada kontribusinya nggak? Ada. Kontribusinya apa? Iuran. Terus
sekarang. Yang cetak-cetak nggak? Mencetak-cetak IKN-nya oleh siapa? Ngeprint. Oh, oleh ini ya, semuanya ya, laki-laki ngeprint. Oke, nunggu. Nah, kemudian tadi ada 8 prinsip pembangunan IKN nih. Apakah ini udah memenuhi semuanya? Belum. Yang belum kira-kira tadi dari 8 tadi apa? Diversity ya. Ya, kemudian aksesibel kendaraannya. Terus apa lagi? Udah itu aja ya dari 8 prinsip ini. Oke, ini bagus sekali ya karya yang sudah dibuat oleh kalian dengan waktu 1 bulan ya dalam membuat IKN ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan pembelajaran ini bisa mengetahui bagaimana kalian itu mengetahui IKN utamanya ya. IKN ibu kota kita itu sudah pindah ke Kalimantan. Oke, tahu kan sekarang ibu kota pindah mana? Kalimantan. Di daerah mana? Penajam ya. Kemarin di LKPD bab 1 LKPD 1 kita sudah membahas kenapa lokasinya di Penajam ya dengan bobot indeks. Oke, terima kasih anak-anak. Ini super sekali, pembuatannya bagus ya. Terima kasih. Kira-kira habis biaya berapa nih? 50.000. Oke, masih terjangkau. Masih. Oke. Setelah ini nih, karya ini mau disimpan di mana nih? Mau di kelas? Di kelas mana? F3. Oke, terima kasih ya. Ini waktunya sudah mau istirahat nih. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3, yaitu membuat maket di IKN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Mubarok. Nama saya Rizky Muhammad. Nama saya Muhammad Biasa. Nama saya Ahmad Samudra. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang maket yang kami buat. Pertama-tama di sini ada pemukiman warga. Dan ada kedua tempat ibadah yang masjid dan gereja. Ini juga Dan bangunannya adalah sekolah. Dan tadinya ini mall, tapi karena ada jadi ini IKN dan pemakai listriknya adalah tenaga panel surya. Nah, dikarenakan kedua adat agama ada pemakaman berbeda. Jadi pemakaman untuk muslim dan gereja dipisah. Yang ini pemakaman muslim dan yang ini pemakaman gereja. Dan ini rumah untuk para birawati dari gereja. Oke, bisa menjelaskan mengenai bangunan ini? Di sekolah ini adalah pengelolaan sistem Protestan digabung di toleransi, terus ada taman, tempat bermain. Oke. Ini mohon dijelaskan mengapa nggak pakai warna hijau gitu? Karena yang kerja kelompok sama anggota tadi 11, tapi yang kerja ini cuma 2 orang. Oh, 11. Oke. Jadi perasaan kalian setelah membuat maket ini bagaimana? Senang? Oke. Ini ada satu anggota lagi nih masuk nih. Boleh ikut menjelaskan nih mengenai maket ini? Ya, ada tambahan? Ya, begitu. Oke, terima kasih ya. Maket yang sudah dibuat, ini sudah sudah bagus dan kalian juga sudah berusaha gitu ya untuk menyelesaikan tugas di bab wilayah dan kewilayahan ini ya. Nanti ini masukannya mungkin nanti ketika kalian ada project mungkin di bidang pekerjaan kalian nanti ini bisa lebih menarik lagi ya. Karena memang apa sih kesannya membuat maket ini nih? Kesannya susah nggak? Susah gampang ya. Gimana kalau membuat rumah benerannya? Susah gampang? Susah. Butuh biaya nggak? Ini biaya nih yang dihabiskan untuk pembuatan ini kira-kira berapa nih? 20.000 kurang 50.000. Apa yang membuat membeli sampai 50.000 itu apanya? Oh, yang banyak itu lem tembak ya, lilinnya. Tapi ini dari barang-barang bekas ya. Ya bagus, oke. Ini pemanfaatan barang bekasnya sangat bagus sekali. Oke, terima kasih ya Ibu hargai karya kalian ini sudah berusaha ya menyelesaikan. Nanti kita bertemu lagi di bab selanjutnya dengan proyek yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih ya.